mungkin Mas Abong juga sudah tahu bagaimana istilahnya kehidupan Arab Saudi gitu. Iya. Dukanya itu yaitu tadi saya bertemu sama orang yang berbeda setiap hari, berbagai karakter, dan kita harus bersikap yang profesional. Iya. Jadi itu tadi menyesuaikan saya bersama customer. Kan customer juga ada yang bawel, ada yang perfeksionis, maunya ini, maunya itu, ini itu. Nah, itu sih yang lebih yang tantangan buat saya gitu. Tantangannya apa? Bagaimana si customer itu terkesan sama kita, bisa balik lagi dan berlangganan gitu. Sedangkan misalkan saya tidak suka sama orang itu, tapi saya harus tetap senyum gitu, harus bersikap ramah. Sebisa mungkin gimana caranya itu sih tantangannya lebih. Kalau saya itu kalau sama bos atau sama partner kerja itu jarang bermasalah, justru bermasalah sama customer gitu, sama pasien-pasien yang datang gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Berjumpa lagi dengan saya Mas Abong. Apa kabar semuanya bosku? Semoga sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya sedang bersama dengan salah satu TKI Arab Saudi yang tepatnya bekerja di kota Taif. Masya Allah tabarakallah, saya sangat senang sekali karena beliau bisa menyempatkan waktu bersama saya untuk berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai ya seputar pekerjaan beliau dan perjuangan beliau di Arab Saudi. Oke, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa bosku ya selalu support saya dengan cara di subscribe, like, and share agar saya lebih semangat lagi membuat video terbaru seputar Arab Saudi. Dan apabila ada yang ingin menanyakan seputar Arab Saudi, langsung saja tulis di kolom komentar atau DM langsung di Instagram saya Mas Abong bosku ya. Oke, langsung saja saya mau ngobrol santai dengan beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dengan siapa namanya? Nama saya Wira Ramdhani. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Oh, termasuk Sunda ya? Iya, saya orang Sunda Masya asli. Allah. Sunda. Ya. Kumaha damang? Alhamdulillah, pangestu. Pangestu. Kalau saya dari Madura. Oh, Madura. Iya. Dengan panggil aja Abong gitu. Iya, Soalnya yang siap. dikenal Abong gitu. Oke, siap. Kalau nama asli saya Abror. Iya. Cuman yang dikenal ya banyak orang bilang Abong gitu. Iya. Nah, Kang Wira nih. Iya. Saya memanggil Kang Wira ya, Iya, agar lebih santai. akrab Iya. ya. Mau Kang Wira, mau Mas apa aja terserah. Iya, ya. Kang Wira nih udah berapa lama di sini di Arab Saudi nih? Saya bekerja di Arab Saudi itu sekitar 4,5 tahun lah sama sekarang. 4 tahun setengah Iya, ya. 4,5 tahun. Ya. Pekerjaan Kang Wira ini sebagai apa di sini? Saya bekerja sebagai terapis di salah satu spa di tepatnya di Sarasitin. Kalau yang nggak tahu terapis itu apa, secara kasarnya saya itu tukang mijit, guys. Jadi saya istilahnya saya kerja di Yang salah penting satu spa. halal lah. Iya, Ngapain jadi gengsi kan? ya saya nggak gengsi sih, maksudnya saya mengakui bahwa ya pekerjaan saya seperti ini, keahlian saya di bidang ini gitu. Dan saya bekerja di Sarasitin. Jadi Kang Wira nih selama kerja mijit nih pasti kan ada suka dukanya gitu kan, pasti ada kan? Iya pastilah, suka duka itu dimanapun kepada siapapun pasti ada, termasuk saya bekerja di Arab Saudi, sukanya banyak, dukanya juga ada. Karena saya pertama kali merantau ke luar negeri, ke sini gitu. Jadi Ke Arab Saudi. Jadi sebelumnya belum pernah. Saya waktu di Indonesia yang merantau paling Jakarta, kota-kota di Indonesia lah gitu. Jadi ketika merantau ke sini penyesuaiannya juga lama lah, termasuk dari bahasa, makanan. Iya, mungkin dukanya lebih ke situ lah. Terus kalau dukanya mungkin lebih ke jarang bertemu orang tua, iya, terus sama saudara-saudara. Pastinya bisa. Mungkin pergaulan saya lebih sedikit karena kan teman-teman saya ada di Indonesia, saya di sini gitu. Iya, terus pertemuan-pertemuan sama
mereka itu lebih jarang, bukan jarang lagi, mungkin nggak pernah lah, kecuali mungkin nanti ketemu kalau saya sudah pulang. Kalau sukanya ya mungkin jujur mungkin dari penghasilan, karena kan Penghasilannya, Masya Allah. tidak dipungkiri kalau kita bekerja di luar negeri penghasilan akan lebih banyak lah dibanding kita bekerja di Indonesia Ya gitu. benar. Yang pertama itu, yang kedua mungkin secara pengalaman dan wawasan pun saya akan lebih bertambah. Jadi sukanya itu sih lebih ke wawasan saya bertambah luas, penghasilan juga ada peningkatan, dan bisa ya salah satunya mewujudkan impian saya lah, karena saya sangat menyukai sejarah gitu. Dulu ketika saya sekolah saya cuma membaca, sekarang saya datang ke tempat-tempat apa yang saya baca di buku itu gitu. Dan itulah Buku-buku mungkin sejarah yang gitu ya. yang bikin betah dan saya sukanya itu di situ. Tepatnya di kota Arab Saudi nih, di negara Arab Saudi banyak sejarah ya. Iya, karena kan asal mula ada Islam, ada sejarah kenabian itu kan dari Timur Tengah ya, dari Arab Saudi gitu. Makanya ketika saya cuma membaca, alhamdulillah sekarang sudah bisa datang ke tempat-tempat apa yang ada dalam buku dulu gitu. Jadi istilahnya lebih ke dream come true lah, lebih ke impian saya itu menjadi nyata gitu. Menjadi nyata. Salah satunya sukanya itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau boleh tahu nih, tadi kan bicara soal gaji kan. Kalau boleh tahu nih, kira-kira berapa nih kalau boleh dibocorin? Ini bukannya ini ria atau gimana ya, soalnya di Arab Saudi bagian tukang pijit bosku ya, itu terkenal dikenal gajinya lumayan sih, ya kan? Ya mungkin Iya. gini. Ini sebagai motivasi aja kan Iya. gitu, sebagai motivasi buat para calon TKI Arab Saudi Iya. atau buat ya TKI Arab Saudi lah, intinya buat motivasi, bukan karena untuk membanggakan diri atau dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk gaji sendiri, alhamdulillah saya punya gaji di atas rata-rata lah ya. Kalau UMR saya di atas UMR, alhamdulillah. Terus juga kan kalau misalkan kerja di bidang jasa, saya masuknya kan jasa gitu. Jadi saya ada gaji pokok, saya juga ada komisi gitu. Ada komisi. Ada komisinya juga. Jadi alhamdulillah lah. Kalau nominal mungkin yang gak etis lah kalau menyebutkan benar. angka gitu. Cuma untuk saya pribadi alhamdulillah itu sudah termasuk besar. Saya mensyukuri itu gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah begini Kang, sekarang ini kan lagi PSBB kan ya. Iya. Dari lagi PSBB dengan kebijakan negara Arab Saudi. Kang Wira nih sekarang sehari-harinya ini apa? Apa masih kerja atau gimana ini? Nah, untuk PSBB yang ini kan PSBB yang kedua gitu. Iya, PSBB yang kedua. Saya tempat kerja saya juga kena gitu. Jadi saya untuk saat ini diistirahatkan atau diliburkan. Jadi per tanggal 5 Maret saya diliburkan. Peraturan awal itu 10 hari. Iya, benar. 10 hari diliburkan, tapi setelah tanggal 15 kemarin ada informasi Penambahan lagi PSBB ya. penambahan lagi, jadi ditambah 20 hari lagi. Jadi totalnya 1 bulan saya diistirahatkan. Ya alhamdulillah lah, istilahnya saya sekarang diistirahatkan, terus saya diliburkan. Aktivitas saya ya tidak ngapa-ngapain. Saya di rumah aja gitu, mengikuti anjuran dari pemerintah, karena spa itu kan istilahnya ruang publik gitu ya. Jadi kenapa di spa itu selain mungkin tempat gym, terus spa atau salon yang kayak gitu-gitu itu diliburkan total, tutup, karena aktivitas kita ada di dalam ruangan gitu. Jadi takutnya penyebaran dari COVID-19 ini takutnya lebih cepat gitu. Karena kan kalau kerja seperti saya itu tiap hari ketemu sama orang-orang yang berbeda gitu. Orang pada datang terus membuat kerumunan kayak gitu-gitu, jadi ditutup. Saya sama sekali ditutup 100% gitu. Enggak seperti restoran kan, restoran cuma menerima take away kayak gitu-gitu. Kalau di pekerjaan saya itu ditutup 100%. Jadi saya diliburkan dan saya tiap hari di rumah tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau dari soal makanan gimana Kang Wira? Apa ditanggung dengan
sang bos atau kamu Mira sendiri yang beli? Kalau untuk makanan saya beli sendiri gitu. Beli Jadi sendiri. karena di di kontrak kerja itu jadi bos memberikan tidak ada tidak ada kewajiban memberikan makan gitu. Cuma beliau istilahnya menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal kayak gitu sih. Tapi kalau untuk makan saya survive sendiri lah gitu. Saya punya celengan, sekarang diliburkan 1 bulan, tidak tahu nanti dapat gaji atau tidak. Jadi ya saya bongkar yang ada aja lah buat bertahan hidup. Intinya sekarang bisa bertahan Bisa. dan bisa makan tiap harinya. Iya, alhamdulillah masih karena kan baru kalau dihitung dari tanggal 5 sekarang tanggal 15 19 19 tanggal 19 berarti baru 14 baru 2 minggu. Iya, masih benar. bisa lah untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalkan ini diperpanjang lagi ya semoga tidak lah ya. saya nggak tahu seperti apa ya, tapi mudah-mudahan doa semua orang juga ya, mudah-mudahan ini segera beres, Ya, amin, amin. COVID ini segera selesai biar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Nah juga Kang Wuri nih suka duka dari kerja terapi nih ya. Ya. Ini kan pasti ada kan, apalagi 4 tahun sebagai kerja terapi kan. Ya. Suka duka ini apa? Mungkin bisa kasih tahu. Suka dukanya untuk kerja di bidang ini ya, untuk dukanya kalau sukanya itu tadi dari penghasilan. Iya. Penghasilan mungkin saya bisa lebih lah ya, di atas rata-rata gitu penghasilan saya, alhamdulillah. Terus untuk dukanya sendiri, untuk yang sukanya, kebetulan di tempat kerja saya itu saya sehari kerja cuma 8 jam. 8 jam. Jadi ada shift pagi, ada shift malam gitu. Jadi kalau masuk pagi, saya sore udah selesai kerja. Terus kalau masuk sore, nanti malam jam 12 baru selesai kerja gitu. Itu yang saya syukuri adalah jam kerja. Terus saya dapat libur seminggu sekali. Masya Allah. Jam kerjanya cuma 8 jam. Itu sih yang bikin saya betah di sini. Terus alhamdulillah dapat bos juga baik gitu, tanggung jawab sama karyawan, tidak pernah mempersulit apa yang menjadi hak karyawan. Untuk dukanya mungkin karena apa ya, saya kan kerja mijit gitu ya. Iya. Jadi mungkin pandangan orang kalau ngelihat orang yang mijit itu dalam tanda kutip apa ya, bukan rendahan ya, tapi lebih ke orang menganggapnya itu kayak dia bisa dibilang mungkin menganggap sebelah mata kali ya, karena kan Iya, mungkin tukang seperti pijit gitu ya. iya. Mungkin Mas Abong juga sudah tahu bagaimana istilahnya kehidupan Arab Saudi gitu. Iya, benar. Dukanya itu ya itu tadi, saya bertemu sama orang yang berbeda setiap hari, berbagai karakter, dan kita harus bersikap yang profesional. Iya. Jadi itu tadi menyesuaikan saya bersama customer. Kan customer juga ada yang bawel, ada yang perfeksionis, maunya ini, maunya itu, ini itu. Nah, itu sih yang lebih yang tantangan buat saya gitu. Tantangannya apa? Bagaimana si customer itu terkesan sama kita, bisa balik lagi dan berlangganan gitu. Sedangkan misalkan saya tidak suka sama orang itu, tapi saya harus tetap senyum gitu, harus bersikap ramah. Sebisa mungkin gimana caranya itu sih tantangannya lebih. Kalau saya itu kalau sama bos atau sama partner kerja itu jarang bermasalah, justru bermasalah sama customer gitu, sama pasien-pasien yang datang gitu. Ya soalnya berbeda-beda karakter. Beda-beda karakter itu tadi ada yang apa? Apalagi kan ngomong orang sini seperti ngomong orang marah gitu. Iya, kayak orang marah gitu. Kayak orang yang ngajak berantem gitu. Jadi sedangkan Indonesia berbicara dengan nada keras tuh paling nggak sukanya. Paling nggak suka ya gitu. Iya. Jadi itu tadi, jadi saya harus bisa ngontrol emosi. Tapi jadi belajar sih. Iya. Jadi belajar sabar, ngehandle orang itu seperti apa, memperlakukan orang seperti jadi ya dibikin enjoy aja sih untuk kerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti cuman itu dukanya? Ya masih ada lah, kalau disebutin mah banyak, cuma
yang menjadi tantangan besar itu tadi saya bagaimana menghandle customer gitu karena mereka berbeda-beda. Mungkin gitu. biasanya ada nggak customer sampai apa ya, bilang kan kalau dipijit agak keras gitu kan, sakit ya Muhammad gitu, ada nggak? Ada yang bilang kayak Sampai marah, sampai ngelapor gini gitu. ada sih, maksudnya ada yang kalau dia cuma nah kagetnya saya orang sini tuh orangnya frontal gitu, beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kan lebih apa ya, lebih banyak, lebih Mengerti keperasaan. lebih ke kayak bukan basa-basi, lebih tahu lah mau ngomong gak enak juga Iya, gak enak gitu. iya. Tapi kalau orang sini kamu mijitnya gak enak, Iya, kamu belak-belakan ya. belak-belakan, Iya, orangnya belak-belakan, frontal gitu. iya. Jadi itu sih Hmm. yang bikin saya kadang-kadang perasaan saya Iya. udah kerja sesuai standarnya Iya. seperti ini lah Udah gitu. profesional gitu. Iya gitu. Karena kan saya juga mijit juga ada belajarnya Iya, dulu gitu. Ada sekolahnya. Jadi pas Oh, jadi ada sekolahnya itu? iya, saya sekolah dulu Oh, di Saudi atau di di Indonesia? Indonesia. Oh. Jadi memang profesi saya di Indonesia itu sudah kerja di spa. Dan menariknya saya itu tidak ada cita-cita pergi ke Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan salah satu list negara yang saya mau kerja di situ. Jadi saya tidak direncanakan. tidak ya? direncanakan. Justru saya datang ke sini itu serba kebetulan aja gitu. Jadi saya bekerja di Indonesia sebagai terapis juga Iya. di salah satu spa di Sukabumi. Tiba-tiba teman saya, saudara saya tepatnya, ada yang mau berangkat kerja ke Riyadh ketika itu. Ke Riyadh mau berangkat kerja. Nah, dia belajar sama saya. Belajar, saya ajarin segala macam kerja. Tadinya dia gak kerja mijit tapi mau kerja mijit ke Arab Saudi, ke Riyadh. Saya ajarin, setelah selesai diajarin dia berproses lah istilahnya, melakukan prosedur mau berangkat ke Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, bosnya tiba-tiba datang ke Indonesia nyari orang yang kerja. Iya. Bosnya itu datang bersama temannya. Datanglah ke tempat saya. Saya direkomendasikan sama saudara saya. Saya punya saudara yang kerja yang kerja mijit istilahnya. Dan akhirnya bosnya datang sama temannya datang ke tempat kerja saya. Akhirnya dia datang sebagai customer, saya mijit biasa. Setelah selesai, si temennya ngomong, mau nggak kamu kerja di tempat saya? Saya punya spa di daerah Taif katanya. Saya kan bingung, saya nggak ada cita-cita kerja di sini gitu istilahnya. Dan akhirnya saya ditawarin kerja, kamu mau nggak kerja di tempat saya, gajinya segini, kamu dapat ini gitu. Dan akhirnya saya bingung kan, karena saya mendengar teman saya mau ke Arab Saudi itu mereka habis belasan juta kan, apalagi kalau laki-laki kan. Dan saya langsung belak-belakan ngomong, boro-boro saya buat berangkat ke Arab Saudi punya uang belasan juta, saya buat makan aja di sini susah gitu istilahnya. Langsung bos saya bilang, kamu jangan memikirkan biaya ditanggung sama perusahaan. Jadi alhamdulillah saya datang ke sini gratis dan tidak dipotong biaya gitu. Itu alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah ya. Ya. Masya Allah. Itulah kisah dari Kang Wira ya. Lumayan apa ya? Jadi dari awal tuh gak ada niatan ke Arab Saudi ya. Gak ada niatan. Tapi Masya Allah tabarakallah sekarang termasuk nasib baik ya. Saya termasuk orang yang karena saya melihat orang-orang yang banyak sekali yang kesusahan gitu ya, tinggal dukanya banyak di sini. Tapi kalau melihat itu, jadi saya ngerasa bahwa alhamdulillah saya salah satu orang yang bernasib baik. Masih banyak di bawah yang banyak duka gitu. Iya gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur. Iya. Ada pesan dari Kang Wira buat para calon TKI Arab Saudi yang mau datang ke sini atau buat TKI Arab Saudi yang sudah ada di Arab Saudi? Kalau pesan saya untuk orang yang mau bekerja di Arab Saudi itu, pertama siapkan mental, jelas karena kita akan pergi ke negara orang. Terus kita harus tahu kemampuan kita di apa.
Iya. Jadi ketika kita kerja jangan sampai salah. Misalkan kemampuan saya sebagai tukang cukur, datang ke sini saya jadi profesi lain gitu. Nanti tidak akan inilah menjalaninya susah gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri pesannya itu tadi, yang pertama mental, yang kedua persiapkan kemampuan kita gitu. Terus itu aja sih mungkin. Nikmati segala prosesnya, jangan cepat menyerah gitu. Kalau untuk yang di Arab Saudi semangat kerjanya walaupun dalam masa pandemi seperti ini, Seperti sekarang. iya seperti sekarang, semangat, jangan patah semangat, terus rajin-rajin nabung gitu. Lebih bisa mengatur manajemen keuangan supaya kita bisa pulang ke Indonesia itu membawa hasil yang baik untuk keluarga. Mungkin kalau udah yang beristri buat anak istri, kalau yang masih single mungkin buat orang tua dan tabungan masa depan gitu. Jadi biar kita pergi jauh-jauh ke Arab Saudi itu ada hasilnya. Itu saja sih mungkin. Yang pertama itu yang terakhir mungkin lebih bisa jaga diri aja sih. Jangan sampai terbawa pengaruh buruk gitu. Karena biasanya kalau orang yang punya uang itu jadi bukan star syndrome, money syndrome lah istilahnya. Jadi mentang-mentang punya uang akhirnya melakukan apapun yang tidak baik. Akhirnya pulang ke Indonesia tidak punya apa-apa gitu. Perjuangannya selama bertahun-tahun di Arab Saudi tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia gitu. Jadi apalagi di zaman sekarang sangat mudah itu, uang kesana kesini itu kayak nggak berarti gitu. Dan saya pesan untuk semua subscriber dari Mas Abong untuk jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus pakai masker kemana-mana, sama taati peraturan yang ada di negara yang kita tinggal gitu. Ya itu mungkin aja bosku ya, kisah dari Kang Wira. Masya Allah tabarakallah, saya juga termotivasi dari perjuangan kehidupan sehari-harinya ya. Meskipun sekarang beliau sedang diistirahatkan sama majikannya, tapi alhamdulillah Kang Wira masih bisa mencukupi sehari-hari ya, alhamdulillah ya. Oke bosku, saya tutup ngobrolan santai ini dengan Kang Wira dari Kota Taif. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.